Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul COVID-19. Next. Proyek ini dibangun oleh Erik Firmansyah dengan NIM 101, Rizky Nardianto dengan NIM 069, dan saya sendiri Teguh Andi dengan NIM 154. Latar belakang pembuatan aplikasi ini adalah tahun ini dunia digemparkan oleh wabah pandemi yang berawal dari kota Wuhan, Tiongkok bernama coronavirus disease 19. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia hanya dalam ukuran waktu beberapa bulan setelah kemunculan pertamanya. Negara kita juga tidak luput dari infeksi virus ini yang mengakibatkan banyak orang yang terkena dan harus dirawat di ruang khusus. Untuk itu, kami membuat produk yang lihatkan kepada masyarakat jumlah korban yang terinfeksi virus COVID-19 secara nasional maupun dunia. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat jumlah penambahan korban COVID-19 agar masyarakat menjadi lebih waspada dan menjaga diri supaya tidak ikut menjadi korban selanjutnya. Juga sebagai peringatan agar kita tidak mengunjungi wilayah atau negara dengan kasus positif yang tinggi. Yang manfaat aplikasi ini, bila mana info ini tidak disampaikan kepada masyarakat, maka akan berakibat masyarakat menyepelekan wabah ini dan tidak peduli pada diri mereka, keluarga, serta orang lain. Dari aplikasi ini, masyarakat akan lebih peduli kepada lingkungan dan diri mereka, serta pemerintah akan lebih mudah dalam menangani pandemi ini secara kompeten dan terarah. Penggunaan aplikasi ini ditujukan kepada masyarakat umum dan pemerintah. Dan penjelasan selanjutnya akan diteruskan ke teman saya, Rizky Nardianto. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari aplikasi ini. Selanjutnya adalah user requirement. Yaitu ada dua, yang pertama adalah masyarakat dan yang kedua adalah pemerintah itu sendiri. Masyarakat pada user requirement ini dapat melihat data penyebaran dan jumlah dari korban COVID baik itu secara global maupun nasional. Yang kedua adalah pihak pemerintah sendiri yang dapat melihat dan melakukan analisis dari kebijakan yang telah dibuat dengan data aplikasi ini. Selanjutnya adalah halaman. Terdapat tiga aplikasi ini. Yang pertama adalah home, yang kedua adalah data global, yang ketiga adalah data nasional. User interface function atau user interface function. Yang pertama adalah homepage, merupakan halaman utama atau landing page aplikasi ini yang berisikan dua buah menu utama, yaitu yang pertama adalah data global, yang kedua adalah data nasional. Yang kedua adalah halaman data global page. Halaman ini berisikan data korban COVID-19 dari seluruh dunia, baik yang sembuh, meninggal, dan masih dirawat. Selanjutnya adalah data nasional page. Halaman ini yang berisikan data korban COVID-19 dari seluruh provinsi Indonesia, baik yang sembuh, meninggal, ataupun masih dirawat di rumah sakit. Landing page home. Penjelasannya ini adalah sketsa awal daripada aplikasi yang akan kita buat nanti. Kemudian desain data global.
yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Erik Firmansyah. Dan ini ada low design data global. Nah, di sini dapat kita lihat. Ini ada tulisan data global. Kemudian di bawahnya ada tanggal. Jadi di aplikasi ini datanya akan terus diupdate sesuai tanggal kita membukanya. Kemudian di sini ada jumlah orang yang terkonfirmasi, lalu jumlah orang yang sembuh, dan yang meninggal. Ini sengaja kita tampilkan terpisah dari yang lainnya supaya mendapatkan highlight lebih. Jadi orang sekali membuka langsung bisa melihat, wah ini ternyata segini ya, ternyata segini, oh ternyata segini. Jadi mereka lebih aware. Kemudian di bawahnya itu ada data peringkat. Kan ini data global, berarti yang di bawahnya itu peringkat negara mana sih yang jumlah positifnya paling banyak, yang oh negara ini segini, negara ini segini. Kemudian di sampingnya lagi ada oh negara ini ada berapa misal ratusan orang yang sembuh, yang meninggal begini. Jadi kita bisa lebih gimana ya, lebih waspada lah. Misal kita suntuk nih di rumah terus, kan programnya pemerintah kan di rumah aja, kita di rumah nggak ngapa-ngapain. Waktu new normal dibuka, wah kita pengen liburan luar negeri, ternyata negaranya itu kasus COVID-nya lebih banyak. Jadi kita kan kalau bisa hindari di sana dulu. Next. Kemudian ini buat data nasional hampir sama kan seperti tadi. Cuma bedanya yang ini kan tadi negara, di sini itu provinsi. Jadi misal kita mau ke Bali nih, kita lihat, wah Bali segini, kira-kira itu aman nggak ya? Kira-kira kalau saya ke situ boleh nggak keluar dari daerah saya? Soalnya daerah saya ini segini. Itu sih. Next. Nah, ini bisa kita lihat nih hasil jadinya nih. Di sini tanggal hari ini kita recordnya nih tanggal 2 Desember. Jadi data ini benar-benar diambil tanggal 2 Desember. Ini kata-kata pengantar. Nah, ini ada 2 hyperlink. Buat kita kalau misal mau lihat data global, kita klik ini, ataupun data nasional kita klik ini. Kita ke data global dulu aja. Sebentar, saya hilangi dulu. Kita lihat. Nah, ya kan, data global, data terakhir diambil pada Rabu 2 Desember hari ini nih. Kemudian sini ada 3 tabel yang sengaja kita taruh di atas, kita highlight nih tabelnya. Jadi global ini ada berapa yang terkonfirmasi, berapa yang sembuh, dan berapa yang meninggal. Sengaja kita pakai warna kuning buat yang terkonfirmasi. Kuning kan buat waspada lah, peringatan. Seperti lampu lalu lintas lah.